Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita bertemu kembali. Miss Putri di sini ingin menjabarkan sedikit tutorial tentang pembuatan mind mapping yang sudah Miss Putri tugaskan dalam ujian praktik kalian. Mind map itu adalah penjabaran permasalahan ataupun teori dalam bentuk peta-peta pikiran yang berhubungan, ya. Jadi satu dengan lainnya itu berhubungan. Jadi penjabaran permasalahan dan teori yang begitu banyak kemudian disederhanakan dalam peta-peta pikiran sehingga mencakup keseluruhan semuanya, ya. Nah, di sini alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah buku gambar, pensil warna, pensil ataupun pulpen, penghapus tentunya, penggaris, lem, dan juga gambar-gambar yang berkaitan dengan dampak dari COVID-19 di bidang sosial dan ekonomi. Yang Miss Putri perlukan di sini adalah gambar before dan afternya. Maksudnya gambar sebelum terdampak COVID dan gambar setelah terdampak COVID, ya. Jadi itu saja yang perlu kalian persiapkan. Nah, untuk proses pembuatannya akan Miss Putri contohkan dalam video berikut. Silahkan diperhatikan ya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anakku semuanya. Ya, di sini Miss Putri sudah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan mind mapping, ya. Ada gunting untuk menggunting gambar-gambar dari internet sebagai bahan yang akan ditempel nanti. Jadi keadaan before dan after setelah terdampak COVID. Kemudian ada spidol warna. Spidol warna ini bisa diganti dengan pulpen warna atau pensil warna, jadi tidak dipaksakan, tidak harus spidol, ya. Kemudian ada pensil untuk menggambar sketnya, kemudian ada buku gambar A3, ya. Jadi ini semuanya adalah alat dan bahan yang wajib dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pembuatan mind mapping. Oke, baik. Sekarang baru kita akan mulai ke dalam proses pembuatan mind mapping. Oke, jadi yang pertama-tama kita buat di sini adalah Miss Putri akan membuat intinya dulu. Jadi di sini Miss Putri akan membuat virus corona yang menjadi titik pangkal dari penjelasan tentang dampak COVID ini. Kalian bisa gunakan apa saja yang ada di rumah kalian, bisa juga uang koin, tidak harus sama seperti Miss Putri, ya. Manfaatkan apa yang ada. Kemudian di sini kita akan menggambar serabut-serabutnya yang seperti jamur. Begini terus, ya, hingga penuh. Oke, di sini Miss Putri sudah selesai menggambarkan tentang tiruan dari virus corona yang menjadi topik utama dari pembahasan yang akan dijabarkan di mind map ini. Nah, setelah menggambar virus ini, kemudian kalian kembali ke tema, yaitu kalian disuruh menjabarkan tentang dampak dari adanya virus corona ini terhadap kehidupan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Jadi Miss Putri tegaskan di bidang sosial dan ekonomi agar kalian tidak terlalu jauh nanti melampaui tema, karena itu mempengaruhi nilai, ya. Jadi dari kerangka berpikir tersebut kalian harus jabarkan dari bidang sosial misalnya, ya. Bidang sosial apa saja yang akan kalian jabarkan di sini? Bidang sosial kan banyak sekali, ya. Nah, ada interaksi sosial, pendidikan, kesehatan, kemudian gaya hidup. Nah, di sini Miss Putri akan jabarkan, contohkan di sini sedikit tentang gaya hidup misalnya. Gaya hidup, kemudian pendidikan. Nah, ini sesuai dengan kreasi kalian nanti, jadi tidak harus sama. Silahkan dikreasikan sendiri. Ada gaya hidup dan juga ada pendidikan. Kemudian ini dari dampak sosialnya, ya. Kita akan beralih ke ekonomi. Dari dampak ekonominya bisa dilihat jelas dalam bidang perdagangan.
perdagangan dan juga pekerjaan. Nah, ini contoh dari Miss Putri. Bisa kalian jabarkan nanti sendiri bagian-bagian apa saja di bidang ekonomi juga sangat banyak. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian dari gaya hidup itu kalian jelaskan dengan menggunakan gambar-gambar yang sudah Miss Putri tugaskan untuk mencari di internet. Ya, misalnya gaya hidup. Apa sih yang berbeda gaya hidup orang zaman dulu? Maksudnya sebelum COVID dan setelah COVID ya, Nak. Jadi ini ya, Miss Putri yang dapat Miss Putri jelaskan dari gambar di sini adalah yang dulu mereka tidak terlalu memperhatikan kebersihan, sedangkan yang sekarang mereka sudah mulai sangat memperhatikan kebersihan. Jadi sekarang kita mulai menggunakan gunting. Silakan digunting gambarnya. Ini sudah Miss Putri rapikan tadi, jadi tinggal digunting sedikit saja. Nah, kalian bisa kreasikan di sini tentang gaya hidup dengan bagan-bagan yang menurut kalian menarik. Seperti itu misalnya. Jadi kalian bisa tempelkan gambarnya di sini dan juga di sini. Jadi ini before-nya ya. Sebelum adanya COVID. Kemudian ini after-nya setelah COVID melanda. Nah, seperti ini anak. Kemudian dari gambar ini kalian jelaskan lagi penjelasannya seperti apa. Kerangka berpikir yang akan kalian sampaikan itu apa? Silahkan dituangkan di sini ya, dijelaskan. Kemudian dari segi pendidikan, nah di sini sudah ada gambar yang Miss Putri pilih dari internet ya. Yang pertama, mereka belajar di dalam kelas, bergabung dengan teman-teman yang lainnya dan berkelompok. Kemudian kalau sekarang tidak boleh seperti itu lagi, belajar di dalam rumah dengan keluarga saja. Jadi ini yang sangat jelas terlihat perbedaan di bidang sosial dari segi pendidikannya ya. Nah, ini juga seperti gaya hidup tadi, silakan dijabarkan, ditempel seperti ini. Jadi kalian membutuhkan lem. Jadi ingat membawa lem. Kalau misalnya tidak ada lem, bisa dimanfaatkan yang lainnya. Yang pasti Miss Putri minta supaya praktik kalian bisa selesai tepat pada waktunya dengan hasil yang maksimal ya. Oke, pendidikan sudah selesai. Kemudian kita beralih ke perdagangan. Bagaimana perdagangan sebelum COVID dan setelah COVID? Jadi di sini before-nya ya, bisa kalian lihat di sana gambarnya sudah jelas sekali, itu pasar tradisional, orang-orang berkerumun berbelanja. Kemudian yang sekarang, nah, orang melakukan social distancing, jadi berjarak ya dengan menggunakan masker, tidak boleh berkerumun. Kemudian banyak juga dari kita yang memanfaatkan belanja online. Jadi itu yang perlu kita jelaskan dari mind map ini. Jadi ingat, nanti kalian harus memberi penjelasan. Jangan cuma ditempel saja gambarnya, setelah itu kalian foto dan kumpulkan ke Miss Putri. Nilainya pasti jelek. Jadi kita lanjutkan ke maksudnya ke bidang pekerjaan ya. Nah, di sini sudah ada dua gambar yang sangat berbeda. Yang pertama adalah gambarnya bekerja di kantor. Jadi berkelompok seperti itu, banyak orang di dalam satu ruangan. Kemudian gambar yang kedua adalah bekerja di rumah. Jadi bisa sambil jaga anak ya. Kemudian sama seperti bidang-bidang lainnya, silakan ditempel dan silakan diberi penjelasannya sesuai dengan kerangka berpikir kalian ya. Setelah itu kemudian dihias, diwarnai dengan warna yang cerah dan beraneka ragam sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, ingat yang dinilai di sini adalah yang pertama kesesuaian alat dan bahan, kemudian kesesuaian materi dengan pemaparan
kerangka berpikir kalian ya. Seperti sekarang misalnya jangan sampai jauh melenceng. Misalnya gaya hidup. Seperti ini kalian menjelaskan tentang masuk ke subpendidikan di sini misalnya. Itu sudah melenceng jauh ya nak. Jadi jangan seperti itu, harus sesuai dengan topiknya. Nah, oke, seperti ini kira-kira mind map yang bisa kalian buat saat praktik nanti. Kemudian di sini sudah ada yang jadi supaya tidak lama ya. Jadi kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya. Dari bidang pekerjaan, before-nya kerja berkelompok dalam tim, kemudian after-nya bekerja di rumah. Ya, penjelasannya seperti ini, sedikit-sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit saja, poin-poinnya saja ya. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Satu lagi yang harus kalian perhatikan dan perlu Miss Putri tekankan, bahwa hasil kerja mind map kalian tidak harus sama dengan Miss Putri. Ya, ini harus diperhatikan ya. Gunakan kreativitas kalian karena itu juga ada di dalam daftar penilaian Miss Putri. Silahkan buat yang berbeda. Kalau misalnya poin-poinnya sama, silahkan. Tapi ingat, tidak boleh sama persis ya. Oke, selamat mencoba dan do your best. Bye-bye.